sering ngomong. Sering Miko kalau Sayyidina Ali itu paling hebat di antara 4 sahabat itu. Terus yang kedua, saya dengar terawih itu, terawih itu zaman dulu. Zaman Nabi itu tidak ada terawih di bareng ini itu tidak ada. Yang ada itu sholat malam. Itu dirubah itu Sayyidina Umar yang minta. Gitu. Nah, cuma sama oleh orang-orang itu tidak diterusin. Kenapa? Gak diterusin. Kenapa? Gitu. Nah, oleh orang-orang sekarang itu dikritisi. Loh, zaman Nabi tidak ada kok ngikutin zaman Sayyidina Umar. Paling-paling gitu bisa. Sebetulnya emang itu benar bahwa orang-orang NU itu ilmunya lebih tinggi Pak daripada orang-orang Muhammadiyah dan Persis. Saya dulu di Muhammadiyah, terus satu saat diundang oleh Gus Dur, dibawa Gus Dur sih ke Kiai Krapyak. Waktu itu ada pembahasan masalah. Saya diminta menyampaikan makalah, dan makalah itu saya tulis dalam bahasa Arab waktu itu. Mana yang edisi Arabnya tanya pada penting tuh, dibawa ke depan para kiai. Wah, emang beda dengan Muhammadiyah Pak. Ilmu mereka dalam-dalam semua, yang mereka membahasnya itu. Walaupun saya tidak kuat rokok. Itu pakai suap, pakai sarung, rokok tidak henti. Aduh, kepala saya pening itu. Bahsul Masail. Saya itu. Nah, tapi setelah itu saya dikeroyok oleh santri-santrinya. Mereka minta doanya gimana saya bisa ngaji gitu. Bisa, padahal sambil belajar di universitas umum, tapi saya bisa ngaji gitu. Minta doa. Saya terus ya jadiin aja Robi Zidni ilma warzuqni fahma. Riadohnya gimana Pak? Riadohnya bingung saya. Riadohnya itu harus sholatnya puasa berapa ini. Amalannya apa kan? Saya bilang riadohnya jangan tinggalkan sholat aja saya dan banyak membaca. Itu riadohnya. Kalau aku turutin satu ketemu Pak Yani, mereka dah langsung menunggu. Iya harusnya. Pak Yani itu Pak Yasar yang ikut dari awal nih. As-sabiqun al-awwalu, menyaksikan saksi sejarah nih. Jadi jangan buru-buru meninggal Pak Yani sebelum saya. Tapi yang paling bodoh. Oh, itu dan di majelis ulama itu beliau itu. Saya masih ingat posisinya Pak beliau waktu itu di majelis ulama duduknya itu. Saya duduk atau berbaring gitu Pak Yani itu pokoknya. Di majelis ulama waktu itu, dan Pak Yani mungkin juga rada bingung juga waktu itu. Tahu siapa? Bapak ini ahli sunnah wal jamaah, gitu ya? Iya. Tiba-tiba di situ dianggap bahwa saya ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Dan saya juga baru pertama kalinya Pak Yani bahwa orang Muhammadiyah dan ini Persis ngaku dirinya ahli sunnah wal jamaah. Baru kali itu tuh. Selama ini tidak pernah. Zaman kecil saya Ahlussunnah wal Jamaah itu orang NU. Hanya NU aja. Saya juga gitu. Iya. Cuma sekarang itu Ahlussunnah wal Jamaah itu Persis Muhammadiyah ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Wahabi. Padahal awalnya enggak. Bapak juga Ahlussunnah itu. Malah saya itu di Persis dulu menyebut Ahlussunnah itu NU itu Ahlussunnah wal Jarahat. Terus gimana Pak Yani mau ngerti kok menurut? Betul, saya kalau keteteran gitu ya, kenapa kamu ngikutin jalur dinamika? Pinter Pak, orangnya pinter, orangnya baik, nggak pernah ngajarin jelek sama sekali. Terus saya sering menyaksikan beliau itu dikeroyok dengan ulama dan nggak pernah kalah itu. Itu saya menyaksikan. Ya masa gitu saya nggak ikut ya begitu, wah. Rugi saya. Sederhana ini. Nah, terus saya punya ada satu lagi waktu Ustadz dipanggil di Tasik. Waktu mendamaikan ada masjid yang bertikai itu. Dulu sekali ya. Iya, Perlu dicatat itu Pak. Iya, sejarah itu. Itu kalau nggak salah Pak Direkam Pak. Jadi ganggu tuh. Dicatat aja mati. Saya udah lupa lagi tuh Pak ini. Jadi ada masjid yang bertikai.
Terus Bapak diminta untuk mendamaikan masjid itu. Kalau nggak salah Bapak, orang-orang kaya di sini itu sumbangkan duitnya untuk orang-orang yang bisa bahasa Arab, beliin buku, suruh belajar. Nanti kalau sudah belajar, pinter, jadi Bapak ngaji di situ. Insya Allah nanti nggak ada yang bertikai itu. Jadi kalau nggak salah gitu Bapak itu. Iya. Orang-orang yang berilmu, yang bisa bahasa Arab, beliin buku, suruh baca. Nanti kalau pintar Bapak ngaji di situ, insya Allah damai masjid ini. Yang saya tahu itu. Jadi disuruh belajar sama yang bisa baca kitab. Iya. Artinya yang situ itu yang bertikai itu bodoh-bodoh semua ya. Karena bodoh jadi berantem. Di Tasik kalau nggak salah itu. Iya, Tasik. Dulu tuh di situ tuh ada ustadz yang katanya sih ustadznya Agi, tapi saya tidak percaya. Dia itu tokoh DI. Namanya Pak, sekarang udah meninggal dunia dan dia sangat dipatuhi. Dia tidak hadir pada pertemuan itu, cuma di Universitas Siliwangi waktu itu. Terus ada, nah saya mengutip ucapan Imam Ali yang ada dalam kitab-kitab Sunni di pesantren, dari kitab Nasoikul Ibad. Di situ itu Imam Ali berkata, kalau tidak ada yang tiga, akan damailah dunia ini. Kalau tidak ada yang tiga, semua orang menjadi soleh. Nah, di antaranya, saya juga sudah lupa lagi yang tiga. Kalau tidak ada yang tiga, semua orang menjadi soleh. Salah satu di antaranya al-qana'atu bil jahli, merasa puas dengan kebodohan. Kalau orang itu sudah tidak ada lagi rasa puas terhadap kebodohan, dunia ini akan ini damai, semua orang jadi soleh. Ini kan jadi ribut-ribut ini karena orang-orang bodoh itu ikut rame-rame bicara. Itu lalu ulama itu marah. Hati-hati, dia itu Syiah. Karena dia berbicara tentang itu pertama kali Pak saya diributkan Syiah. Mungkin tidak tahu sebelum majelis ulama atau sesudah majelis ulama. Yang memeriksa saya waktu itu Pak sudah meninggal dunia. Termasuk yang di TB itu Pak siapa itu Pak sudah meninggal. Terus ada Pak Kiai yang gemuk dari Persis sudah meninggal. Yang belum meninggalnya Pak Atian. Dan Pak Tar udah nggak ada ya. Iya. Pak Atian dan Pak Miftah Farid masih ada. Dan yang sejak dari awal menentang saya emang Pak Atian waktu itu juga. Dan saya terkejut juga waktu disebutkan bahwa ini dalil-dalilnya dari kitab ini, asbabun nuzul ayat ini. Itu ulama-ulama itu sepakat, nggak usah asbabun nuzul untuk menerangkan Al-Quran. Wah, aneh itu. Jadi karena debatnya kalah, dan mereka tahu kita harus memahami Al-Quran dengan asbabun nuzul. Tapi waktu itu Kiai Persis yang berkata itu, kita nggak perlu asbabun nuzul untuk menjelaskan Al-Quran. Nah, kata Pak, untuk menjelaskan pakai imajinasi Ustaz. Iya, pakai imajinasi aja, atau mungkin pakai akidah kita aja. Seperti Pak ini, si itu tuh Pak Hamzah Harun. Saya menjelaskan di disertasi itu bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu mau membunuh Nabi. Saya sebutkan hadisnya itu. Dan hadisnya kata Ibnu Hazm ini dhaif karena di dalamnya ada orang yang namanya Walid bin Jumay. Orang ini dhaif kata Ibnu Hazm. Harus saya jelaskan. Ibnu Hazm itu mendoifkan dia tanpa alasan. Karena dia ini Walid bin Jumay adalah rijal dalam Sahih Bukhari. Jadi kata Az-Zahabi dia orangnya terpercaya. Kenapa dia dianggap dhaif? Hanya Ibnu Hazm yang mendoifkan. Nah, Pak Hamzah Harun tuh dalam catatannya panjang itu yang mengatakan, kenapa kata Pak jangan membela Ibnu Hazm? Padahal hadis itu udah jelas dhaifnya. Bukan hadis bahwa Abu Bakar itu sudah jelas dhaifnya. Kenapa disahihkan? Karena argumentasi itu argumentasi mana mungkin itu. Mana mungkin itu. Abu Bakar mau membunuh Nabi, dia menyerahkan satu-satunya anak gadisnya kepada Rasulullah. Gitu arti. Dan kalau Abu Bakar mau, pada waktu Nabi di gua itu udah dibunuh Nabi. Kalau ia memang membunuh, kalau ketika berdua di gua itu, kalau ada mati saya, ya dagani aja kalau berduaan. Dengan Nabi. Kan dia maunya main keroyokan.
dalam peristiwa Tabuk itu juga dia keroyokan. Tapi kalau dan juga itu anak gadisnya itu sebetulnya siapa yang lebih beruntung? Who benefits what? Kalau dalam analisis kritis. Siapa yang beruntung, Abu Bakar atau Rasulullah dengan mengawini Aisyah? Tapi kan Pak di sidang tidak mungkin saya berbicara begitu ya. Itu Buat direkam ya Pak ya? Hah? Ini direkam sama ini Allah. Terima kasih Bapak pemuji, Bapak pemuji, makasih matur nuwun. Doanya aja Sam ini didoain mudah-mudahan paling tidak 2 minggu yang akan datang ya kita sidang. Saya ragu berangkat. Iya.